Kami pernah membuat Cina tak berdaya sama sekali. Kami juga membuat negara sombong seperti Amerika Serikat kewalahan. Saat ini kekuatan komunitas Corona belum sepenuhnya kami keluarkan. Salam kredensial. Surat cinta dari Corona. Perkenalkan, nama saya Corona. Jangan lupa Corona. Meskipun saya sudah memperkenalkan diri kepada manusia bahwa nama saya Corona, namun sampai saat ini manusia masih terus memperdebatkan saya dan kami komunitas Corona. Itulah ciri khas manusia yang disebut sebagai makhluk ciptaan paling luhur. Selalu ada manusia yang merasa paling hebat, yang merasa paling pintar, paling beradab, paling saleh, dan juga paling modern. Tetapi tetap saja belum mengenal sepenuhnya tentang komunitas kami, komunitas Corona. Silahkan berdebat. Selagi manusia masih berdebat, adik-adik kami sudah lahir banyak. Saya dan teman-teman seangkatan lahir di Wuhan pada tahun 2019. Maka kami disebut Corona virus 2019. Orang biasa menyebut COVID-19. Tetapi sekarang saudara-saudara jauh kami sudah lahir pula di Inggris, di Afrika Selatan, di Brasil, dan bahkan di Amerika, di California dan New York. Kelahiran saudara-saudara jauh kami itu membuat manusia yang selalu disebut sebagai makhluk paling berbudaya, yang memiliki akal dan nalar serta hati nurani, semakin bingung memahami kami semua. Kalau boleh jujur, sebenarnya kami komunitas Corona sama sekali tidak ingin merepotkan apalagi menyengsarakan manusia. Kalaupun manusia sengsara, tentu itu bukan karena kami. Sebenarnya manusia sengsara karena polanya sendiri. Manusia yang selalu merasa paling pinter, paling hebat, paling merasa memiliki mandat untuk menguasai bumi seisinya, jatuh dalam kesombongan. Manusia tidak hanya sombong tetapi rakus. Tidak hanya sombong tapi senang bertengkar, saling hasut, saling fitnah, dan bahkan saling bunuh. Manusia juga mengeksploitasi bumi sesuka hatinya sehingga bumi sebagai rumah kita bersama ini menjadi rusak, berantakan. Banjir di mana-mana, kebakaran hutan menjadi sesuatu yang dianggap wajar. Keseimbangan dan harmoni alam diobrak-abrik. Manusia juga mengabaikan hak penghuni lain untuk hidup bersama dalam relasi yang saling menghargai. Krisis ekologi pun terjadi dan diabaikan oleh manusia. Kesombongan itulah yang telah membuat manusia menderita. Manusia tidak tahu bahwa kami tidak butuh misalnya rumah bertingkat yang mewah.
Komunitas Corona tidak memerlukan mobil, kapal terbang, dan kendaraan lain yang begitu canggih untuk memuaskan nafsu berkelana menaklukkan dunia seperti yang dilakukan, yang dibutuhkan oleh manusia. Manusia merasa hebat telah menciptakan teknologi transportasi di laut, darat, dan udara yang demikian canggih. Bertepuk dada, kami tidak butuh semua itu. Kami bisa dengan cepat dan mudah kemana-mana sesuai dengan keinginan kami. Dari manusia satu ke manusia yang lain. Dari negara satu ke negara yang lain. Dari benua satu ke benua yang lain. Dari belahan bumi yang satu ke belahan bumi yang lain. Dari sudut bumi yang satu ke sudut bumi yang lain. Itu semua sangat mudah kami lakukan. Dengan kemampuan berpindah-pindah, kami pernah membuat Cina, negara maju yang kaya raya itu di zaman sekarang ini tak berdaya sama sekali. Kami juga membuat negara sombong seperti Amerika Serikat kewalahan. Komunitas kami juga pernah membuat negara-negara di benua biru yang merasa paling berbudaya bertekuk lutut. Sekarang komunitas kami membuat negeri yang disebut anak benua Asia, yakni India, kehabisan air mata. Manusia di negeri itu merasa hebat. Mereka tidak tahu atau malahan menganggap remeh kemampuan kami. Dianggapnya kami sudah mati, sudah tidak ada. Dianggapnya kami sudah kalah dan mereka menganggap dirinya menang. Tapi ketika mereka lengah karena merasa sudah menang, kami datang lagi dan menyerang mereka tanpa daya. Asal tahu saja, saat ini kekuatan komunitas Corona belum sepenuhnya kami keluarkan. Ingat kan? Saudara tua kami yang oleh manusia disebut sebagai wabah hitam atau Black Death pernah menyambangi manusia pada abad ke-14 dan membunuh 2/3 penduduk Eropa pada masa itu. Saudara tua kami yang lain yang disebut flu Spanyol pada tahun 1918 membunuh 50 juta orang. Ketika itu tidak ada vaksin yang efektif seperti sekarang ini untuk mengusir saudara tua kami. Tidak ada sama sekali. Oleh karena itu, hai manusia yang mengaku sebagai makhluk berhati nurani, berhentilah rakus, sombong, semena-mena, sok kuasa, sok pandai, sok paling benar, dan sok paling suci. Berhentilah pula menghancurkan bumi. Marilah kita hidup bersahabat. Kalau kalian mau hidup rukun, sederhana, bumi tak akan kekurangan untuk memenuhi kebutuhan kalian semua. Bumi ini sangat kaya, bumi ini sangat menyayangi dan mencintai serta melayani manusia. Tetapi selama ini balasan manusia adalah sebaliknya. Janganlah menjadi tamu dan anak yang durhaka, yang di ujungnya hanya akan mencelakakan diri kalian semua. Kalau mau bertobat pada Tuhanmu dan saling menyayangi serta menolong sesamanya, tak lama lagi pasti kami akan kembali ke habitat kami sendiri, meninggalkan dunia. Tetapi jika masih mengingkari kuasa Tuhan dan saling bertengkar dan bermusuhan,
dan saling menghancurkan. Mungkin kami masih akan tetap dan betah di sini. Untuk apa? Untuk menonton kebodohan kamu semua. Terima kasih. Salam kredensial dan selalu tetap kredensial.